Iya, hari ini aku mau bikin video permintaan maaf karena udah keliru dalam mereview anime One Punch Man. Permintaan maaf ini dibuat karena adanya ancaman dari beberapa penonton. Karena kebenaran ada di tangan penonton, aku kalau di spam dengan kata-kata jahat seperti itu, hatiku juga nggak kuat. Kalian pikir aku bakal ngomong kayak gitu? Gimana, Paking? Halo gamers para wibu denial. Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami, di acara yang paling kalian suka di Clean Sound Wibu Lokal. Sebuah acara yang akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Kali ini gue bakal nge-review anime kesukaan kalian semua yang judulnya One Punch Man yang dapat season 2. Aku agak bingung sama mereka yang koar-koar di komen kalau gue harusnya diem aja dan gak usah bikin video jika belum nonton animenya. Nih yang pertama, itu review trailer. Jadi videonya tentang bedah analisis trailer One Punch Man season 2, bukan tentang anime One Punch Man secara keseluruhan. Karena pas aku bikin video itu, iya animenya belum tayang, bujang. Kedua, apa salahnya berspekulasi di trailer? Gak boleh gitu. Apa dasar hukumnya? Apakah ada etika-etika tertentu seperti di Sudan atau di Afghanistan? Awas ya, yang bilang aku gak boleh menerawang masa depan tapi teriak-teriak Jokowi menang atau Prabowo menang di pilpres sebelumnya. Kalau hasilnya belum keluar, gak usah teriak-teriak. Mau ku gituin. Kalau sederhananya gini aja, besok-besok pas MU tanding lawan City, jangan ada yang tebak skornya. Kenapa? Karena gamenya belum mulai. Kalau kalian sudah sadar akan kepelintiran logika kalian, ayo kita lanjut untuk seriusan mereview One Punch Man season 2 yang nyatanya nggak lebih baik dari season 1. Kita mulai dari awal. One Punch Man season 2 ini diawali dengan pengenalan yang lebih jauh tentang King, Fubuki, dan Garou. Di sini kita mendapatkan komedi dari pengenalan King yang katanya hero kelas atas. Ternyata King adalah otaku yang nggak punya kekuatan apa-apa. Dia cuma orang yang kebetulan punya wajah sangar dan intimidatif. Dan ternyata juga dia bisa dapat julukan orang yang terkuat karena kebetulan dia ketemu monster. Lagi ada Saitama di situ dan dia dikalahkan Saitama, tapi orang-orang pada mengira itu King yang mengalahkan monster itu. Lalu kita diperkenalkan dengan Fubuki, adik dari Tatsumaki. Diceritakan di sini, Fubuki ingin menjadi orang nomor 1 dan motivasi dibalik kenapa dia ingin menjadi nomor 1 adalah ya motifnya karena dia selalu ada di bayang-bayang kakaknya sendiri. Lalu ada bumbu gurih pedas manis di anime ini. Kita perkenalkan sosok Garou. Dia adalah sosok anti-hero, orang yang ingin menjadi monster. Bagaikan bumbu di mie instan, dia pelengkap dan penyedap. Intinya dia yang bikin cerita lebih menarik dan dia bikin visual sedikit lebih menarik. Tandain lagi, sedikit lebih menarik. Dia adalah orang yang membenci superhero karena superhero selalu menang keroyokan dan seakan punya hak hajar siapapun yang menurutnya jahat, atau karena punya fisik aneh semacam monster. Dan dari situlah dia menaruh empati kepada monster-monster yang dikalahkan oleh hero-hero tersebut. Yang bikin cerita tentang Garou ini menarik adalah ketika dia terpojok, ketika dia hampir mati, dia selalu bisa menemukan cara untuk keluar dari masalah tersebut. Entah dia menggunakan ilmu bela diri dari Bang Sensei atau menemukan ilmu baru atau kopi punya orang. Tapi ilmu yang Garou pelajari di sini itu bukan ilmu santet. Kalau bisa Saitama udah kalah pasti karena kena santet. Kalian gak percaya atau mau coba? Ya silahkan. Mungkin alasan lain kenapa aku bilang Garou adalah bumbu penyedap di sini adalah karena kita dibuat penasaran dan dibuat lebih tertarik dengan tokoh Garou. Kita lebih peduli dengan karakter Garou ketimbang karakter lain. Ada yang berharap Garou menang dan ada yang berharap Garou kalah. Dan emang beberapa orang sih mikir kayak gitu. Mari kita langsung ke adegan Tank Top Master melawan Garou. Awalnya kelihatan bagus di adegan berantemnya. Aku mengapresiasi gerakan transisi dan sound effect di adegan ini. Terutama ketika Garou melakukan counter attack dan melakukan gerakan seni bela diri kakek Bang. Dan aku mentoleransi repeated frame dan getar-getaran framenya. Jadi ini kalau ku SS bakal kabur jadinya. Yaitu sih poin-poin positifnya. Sekarang kita langsung ke poin-poin jeleknya. Seperti yang ku bilang di video review trailer One Punch Man season 2, anime ini diambil alih sama GC Staff. Dimana seperti yang kita tahu, GC Staff gak begitu bagus dalam pembuatan action. Bahkan mereka sendiri mengaku dengan beberapa wawancaranya. Penurunan kualitas yang sangat terlihat itu kebanyakan dari penggunaan CGI dan repeated scene. Buat kalian yang gak tahu apa itu repeated scene, akan kujelaskan sesikat mungkin. Jadi repeated scene adalah adegan yang diulang-ulang atau frame yang diulang-ulang. Ini sering banget dipakai di Dragon Ball kalau kalian sadar. Aku bakal kasih contoh, misalnya Genos melawan robot atau Garou melawan Tank Top Master dan Ryu versus Saitama. Sebenarnya masih banyak lagi tapi bakal kepanjangan kalau aku sebutkan semuanya. Dari cerita aku sangat ngerasa kalau adegan atau episode turnamen sangat jelek sejelek-jeleknya. Sebenarnya yang jelek bukan ceritanya tapi visualnya. Jadi itu yang membuat ceritanya kelihatan jelek. Kalau dari cerita emang benar-benar sama dengan manga. Dan
dan tentu secara plot bagus. Tapi secara visualisasi ceritanya malah jadi bikin jelek. Masalahnya gini nih, kalau di manga visualnya bener-bener bagus, jadi kerasa lumayan memuaskan. Dari bagaimana Saitama bekerja keras buat ngejagain wignya biar nggak lepas, dan bagaimana cara dia ngepor, tapi animenya ngebosenin. Aku tahu memang Saitama kuat, cara menyelesaikan masalahnya cuma dengan satu pukulan. Jadi emang terduga banget dan gampang ditebak. Dan ternyata visualnya cuma segitu. Ya aku langsung ngeluh dong. Ya elah bro, gini doang. Berbeda dengan season 1, kita tahu Saitama menyelesaikan masalah dengan satu pukulan. Contohnya lawan kumbang, lawan nyamuk, lawan raja bawah air. Cuma satu pukulan. Tapi kalian tahu apa yang membedakannya? Visualnya yang bagus dan pewarnaan yang bagus. Kita lebih dapat kepuasan tersendiri melihat partikel-partikel monster hancur atau efek angin yang ditimbulkan oleh pukulan Saitama. Ya kalau di season 2 nggak usah ngomongin partikel yang aneh-aneh. Gambar kelabang aja pakai CGI. Pukulan partikel musnah kelabang itu udah jelek banget. Mendingan aku lihat kumbang yang dipukul di episode 3 atau episode 4 di season 1 gitu loh. Sekali lagi, yang bikin jelek di sini visualnya, karena visualnya nggak sewah di season 1. Jadi penggambaran ceritanya jelek. Menurutku pribadi, di season 1 build up cerita dan adegan berantemnya bagus dan memanjakan mata. Build up di ceritanya, musuh atau monster melawan orang biasa, entah Genos atau siapapun, dan kita selalu terbawa untuk berpikir seperti ini. Ini orang kalau ketemu Saitama gimana ya? Ya kita tahu semuanya bakal selesai dalam satu pukulan. Tapi bagaimana pukulannya itu? Bagaimana efek yang ditimbulkan? Itulah yang membuat anime ini harusnya jadi bagus. One Punch Man season 2 ini cuma menang di sound effect buat nutupin animasinya yang jelek. Contohnya di animasi di mana Garo melawan Tank Top Master dengan pukulan bertubi-tubi. Kalau nggak ada sound effect gitu, pasti animasinya bakal jelek banget. Bayangin aja, animasi itu cuma pakai beberapa frame yang diulang-ulang. Dan kalau aku screenshot ya bakal blur jadinya. Kembali lagi tentang cerita di turnamen. Di cerita tentang turnamen ini yang nggak wah-wah banget, pesan yang mau dibawa ke sini adalah di atas langit masih ada langit. Di awal cerita itu kita diperkenalkan dengan Suiryu, orang yang sombong, tapi dia kuat. Dan di episode itu, dia bilang kalau hero itu tidak diperlukan. Sampai akhirnya dia dibikin bonyok sama monster dan teriak minta tolong. Dan akhirnya Saitama datang nolongin dia. Kalau di anime, cerita di turnamen ini malah cuma jadi pengisi tempat kosong doang. Ibaratnya kalau lagi kuliah, karena lu telat dan kursi depan kosong, lu terpaksa dudukin itu kursi. Kalau di manga, pesan yang disampaikan baik secara visual dan dialog juga lumayan berkesan. Kalau kata orang, adegan yang di manga lebih emosional dibandingkan di anime. Oh iya, dan ini yang paling parah. Banyak dari kalian yang nanyain ke aku, bagaimana pendapatku soal episode 12, episode terakhir One Punch Man season 2. Kalau dibilang kecewa sih sangat kecewa, karena itu barusan Garo ngelawan Bang Sensei, getar-getarin frame doang, dan diulang 2 kali. Aku sedikit berharap kalau di episode terakhir animasinya dibuat dengan niat, dan gak banyak gambar-gambar blur yang aneh-aneh. Tapi nyatanya, ya begini, ya kesel aja sih ngeliatnya. Apalagi tuh kelabang pakai CGI. Aku memang ngerti kalau Saitama sekali pukul itu kelar. Aku ngerti, emang anime ini anti klimaks. Tapi kalau mau dibandingkan dengan manga dan anime, jauh lebih baik manganya. Emang gambar Murata Sensei itu lebih keren. Aku bakal kasih tahu, ini buat terakhir kalinya. Aku sangat kecewa berat dengan One Punch Man season 2. Anime One Punch Man season 1 sangat membekas. Anime ini bukan sekedar adaptasi manga biasa. Ada sesuatu yang lebih dari uang yang diletakkan di anime ini. Ada keinginan besar agar anime ini berkembang dan dinikmati oleh penonton. Ekspektasiku ke season 2 One Punch Man itu sama dengan season 1. Dengan studio yang dipenuhi oleh orang-orang bertalenta yang bisa membuat sama persis dengan season 1. Aku berekspektasi GC Staff bisa membuat art yang lebih dari Murata Sensei atau berkembang lebih jauh dan lebih hidup daripada itu. Ini bukan masalah cerita di anime ini, tapi ini masalah bagaimana cara gambar menceritakan segalanya. Tapi penggantian staff dan direktur di sini benar-benar jadi bencana yang besar yang bisa ngerusak nama One Punch Man seolah-olah judul anime ini cuma jadi bahan milking doang. Aku nggak tahu anime ini dibuat sama GC Staff atas dasar apa? Atas desakan investor atau apapun itu. Yang pasti kalau kalian cuma bisa komen untung masih ada season 2, ya memang untung, tapi bukan berarti anime ini punya tameng perlindungan dari kritik hanya karena sulit hadir ke season 2. Kalau nggak suka animenya ya dikritik, jangan jadiin Tuhan. Kalau kalian nggak suka anime kalian dikritik, ya jadiin aja Tuhan anime kalian itu. Ya sekalian kalian sembah itu anime. Aku lebih baik baca manganya karena gambarnya lebih bagus dan menjiwai daripada animasinya. Dan ceritanya tetap memberikanku kesan-kesan tersendiri. Seharusnya animasi itu bisa menggambarkan apa yang nggak bisa kita bayangkan dari manga. Yang jadi tragedi di kasus ini adalah aku lebih bisa membayangkan manga daripada animenya. Efek di gambar manga lebih bagus daripada di anime. Feel di manga lebih dapat daripada di anime. Yang membantu di anime ini adalah musik dan sound efeknya. Ya udah mungkin itu aja. Aku terlalu males buat nelisik lebih jauh lagi soal anime ini. Kalau kalian mau protes dengan review ini dan kalian mau mengeluh tentang review ini, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa komen di postingan IG ku yang terbaru. Jangan lupa like ini video, komen ini video, share ini video, dan subscribe Lin Sound Studio. Iya, aku admin Yami, host tercinta kalian.
kalian di acara Wibu lokal. Jangan lupa nonton acara Wibu lokal yang lain. Stay clean and sound.